Di DKI dulu. Waktu itu pernah diberitakan ini ada 23 sengketa, kasus sengketa informasi menyelesaikan Ah, harus ya. harus menyelesaikan itu dalam waktu 100 hari. Nah, waktu itu penanganannya seperti apa, Mas? Dalam hal kasus Ya. sengketa informasi ini waktu itu. Kan ini kan juga eranya media sosialnya sudah apa ya, menggelora ya zaman sekarang digitalisasi waktu ini. Jadi ceritanya waktu kita dilantik itu kita diwariskan sengketa informasi tumpukan dari 3 tahun, 2019, 2020, 2021 gitu. Sementara saya di DKI itu diminta untuk jadi komisioner yang bertanggung jawab dalam hal penyelesaian sengketa informasi. Artinya bertanggung jawab secara konsep-konsep awal, dibicarakan terobosan-terobosan itu di kawan-kawan komisioner lain, lalu kita jalankan bareng-bareng. Nah, terobosan yang kita lakukan itu waktu itu saya bilang, caranya ini bisa selesai dalam hanya waktu 100 hari. Jadi itu bukan diminta untuk 100 hari selesai, tapi saya yang waktu itu menginisiasi kita bisa selesaikan ini dalam waktu 100 hari gitu. Oke. Nah, waktu itu kita buat beberapa terobosan ya, clustering permasalahan, sengketa, kita pelajari kekhasan masing-masing sengketa. Lalu kemudian kita cluster itu dengan approachment atau pendekatan yang tepat satu dengan yang lain sehingga penyelesaiannya bisa cepat. Selain itu juga ya penjadwalan sidang majelis komisioner. Majelis komisioner itu yang mimpin sidang, namanya majelis komisioner, ada tiga orang mimpin. Kita bikin jadwalnya ketat, tapi juga penyelesaiannya efektif. Nah, ini juga butuh komitmen semua komisioner untuk hadir di setiap persidangan yang sudah dijadwal. Jadi, prinsipnya terobosan-terobosan itu ada sisi inovasinya, ada sisi disiplinnya, ada sisi staminanya. Karena kita harus rapat sehari bisa 3 sampai 5 sidang kalau ditambah sama proses mediasi. Yang biasanya mungkin, saya nggak tahu di periode sebelumnya, mungkin bisa jadi itu tidak dipilih. Ya, misalnya diatur jadwalnya yang agak berjarak jauh, bisa jadi sepekan sekali, itu kan jadi beda hasil dan waktu tempuhnya. Jadi kita betul-betul ingin penyelesaian itu ada akselerasi. Nah, kira-kira itulah yang kemarin saya lakukan di DKI bersama teman-teman di DKI. Itu juga yang saya bawa sebagai salah satu gagasan. Kalau KIP RI ingin selesai dengan waktu atau tempo yang sesingkat-singkatnya, bahasa proklamasi begitu, ya kita harus bisa lakukan terobosan, sekaligus juga komitmen, dan siap stamina panjang untuk menyelesaikan semua sisa sengketa. Tujuannya apa? Tujuannya kepercayaan kepada KIP dari publik. Jadi publik nggak hanya tahu KIP tempat mengadu, ada sengketa, tapi mereka juga percaya kalau KIP menyelesaikan sengketa ini sesegera mungkin, gitu, dan mampu menghasilkan proses yang secepat mungkin, tanpa harus menabrak peraturan-peraturan yang ada. Gitu, Mas Bima. Cepat, tepat, dan tentunya ini menjadi salah satu pelayanan yang baik untuk masyarakat ya, Mas ya, terkait dengan Ya. keterbukaan informasi publik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.